Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Pada video ini kita akan bahas latihan-latihan soal bersama khususnya yang berkaitan pada skill 9 yaitu word parts ya. Word parts yaitu vocabulary question. For your information, untuk informasi buat kalian semua, satu video sebelum ini kita udah bahas terkait skill 9, strategi ngejawab soal pada skill 9 ya. Dan juga udah bahas apa itu word parts. Bagi teman-teman yang belum tahu word parts-nya itu apa, kemudian jenis-jenis word parts-nya apa, bisa ditonton lagi satu video sebelumnya ya, karena video tersebut berkaitan dengan video ini. Pada video ini kita bahas latihan soal, menjawab soal-soalnya. Oke, ini khusus untuk soal-soal vocabulary question skill 9 reading TOEFL ya. Oke, langsung aja kita lihat dulu. Di sini sudah ada word parts-nya. Saya tampilkan kembali buat teman-teman di rumah biar mungkin mengingat ya apa yang dimaksud word parts kemarin. Nah, sebelumnya di video tersebut sudah jelaskan bahwa word parts itu kita menebak makna dari satu kata yang ditanyakan di soal TOEFL berdasarkan bagian kata. Misalnya ada kata kontra, contohnya bermakna against, dan contohnya contrast ya. Oke, dari kata word parts-nya ada kontra di sini ya. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan word parts. Makna contrast ini bermakna against atau menentang atau berlawanan. Oke, jadi kita menggunakan word parts dalam menebak makna dari satu kata yang ditanyakan di soal yang kita tidak ketahui. Contoh lagi ada kata miss yang artinya error. Contohnya dari kata mistake ya, mistake. Nah, mistake ini bermakna error atau kesalahan. Seterusnya, nah ini udah dibahas satu persatu di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum tonton dulu ya, karena akan ngebantu kalian dalam ngejawab soal vocabulary ya, yang terdapat pada soal TOEFL reading. Oke, sekarang kita langsung ke latihan soalnya ya, nomor 1. Oke, di sini udah ada pertanyaannya, kita baca dulu ya. The word subjugation in line 3 is closest in meaning to. Buat teman-teman di rumah, diingat aja ya, kalau ada kata closest in meaning to, ini udah jelas dia pertanyaan yang menanyakan vocabulary ya, ini ciri-cirinya. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan, kata yang ditanyakan itu subjugation. Nah, kita lihat apakah pertanyaan ini, vocabulary ini bisa kita jawab menggunakan word parts. Pas kita lihat di sini, kita lihat dari katanya ada kata sub yang berarti under atau di bawah ya. Tadi di sebelumnya bisa dilihat juga ya. Nah, buat teman-temannya membantu nih ya, kata sub ya. Ini ngebantu ya jawabnya under ya. Tadi contohnya subway ya. Nih ya, kita balik lagi ke sini. Berarti ini berkaitan dengan under atau di bawah ya. Under. Oke. Nah, buat teman-teman di rumah juga, saya sampai lupa mengingatkannya, boleh di pause dulu videonya, dicoba jawab sendiri dulu di rumah. Nanti kalau udah dapat jawabannya, boleh diputar kembali videonya untuk mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban pembahasan di sini ya. Oke, biar sekalian belajar ya. Nah, karena ini merupakan word parts, vocabulary question yang bisa dijawab menggunakan word parts, maka saya sudah siapkan tips jawab soal vocabulary, pertanyaan vocabulary, khususnya itu word parts ya di sini ya. Oke, yang pertama itu baca kata yang ditanyakan pada soal. Sudah ya, subjugation tadi kita baca. Yang kedua, lihatlah apakah kata tersebut berisikan word parts. Udah juga ya, ternyata kita menemukan ada kata sub ya, yang berarti under.
ya. Nah, jika kata tersebut memiliki word parts, maka lihatlah kata tersebut di dalam teksnya untuk memastikan maknanya sesuai dengan petunjuk dari word parts. Jadi kita cek ya, maknanya ini sesuai nggak untuk mengkonfirmasi artinya itu sesuai atau tidak ya. Oke, kita lihat di teks baris ketiga ya. 1, 2, 3. Berarti di sini ya kita cari kata subjugation. Early in his career, he served with the Spanish army from the 50-20 and 50-24 in Spanish quest for subjugations of the people in what are today Cuba, Mexico, and Guatemala. Nah, di sini kita ada clue ya, seperti ada kata Spanish Army. Spanish Army berarti tentara Spanyol ya. He ini merujuk ke sketchy military records from the Juan Rodriguez ya. Dari he ini merujuk ke Juan Rodriguez ya. Oke, ternyata dia seorang punya military records yang baik ya, dan berkaitan dengan exploration atau penjelajahan. Oke. Nah, di sini juga ada kata Cuba, Meksiko, Guatemala. Berarti kita bisa simpulkan bahwa makna subjugation di sini kan dibawa artinya under tuh ya, subnya itu ya. Berarti under yang berkaitan dengan militer ya, atau berkaitan dengan ketentaraan atau kemiliteran. Berarti itu adalah under control atau di bawah kendali ya. Jadi dia di bawah kendali dari orang mengendalikan ya orang-orang yang sekarang itu disebut Cuba, Meksiko, and Guatemala. Oke. Jadi kalau religion kurang masuk ya, karena teksnya nggak bahas tentang pada bagian ini, tidak fokus bahas religion ya atau agama. Kemudian flag bukan juga bendera. Agreement juga kurang tepat ya, yaitu berkaitan dengan control yang berarti under control, di bawah kendali ya, di bawah kendali. Oke, kita lanjut ke number 2. In line 5, the word decades is closest in meaning to. Nah, ini sama ya, pertanyaan vocabulary. Oke. Menggunakan ada kata closest in meaning to. Nah, kalau pertanyaan vocabulary, kita lihat apakah dia mengandung word parts enggak. Kita lihat katanya. Di sini ada kata deck. Deck tadi bermakna 10 ya, 10. Contohnya decade tadi kan 10. Nah, ini kan udah ada tipsnya ya, tadi udah dibahas ya. Nah, lihat apakah kata tersebut memiliki petunjuk, memiliki word parts untuk dapat menjadikan petunjuk dalam menentukan maknanya. Oke, oh iya, buat teman-teman bisa di-pause dulu ya untuk jawab videonya, jawab soalnya. Nanti kalau udah dapat jawabannya boleh diputar lagi. Oke. Jika kata tersebut memiliki word parts, maka lihatlah kata tersebut di dalam teks untuk memastikan maknanya sesuai dengan petunjuk word parts. Nah, tadi kan udah punya ya, jadi kita pastikan lagi. Artinya decade itu 10 tadi kan, kita pastikan lagi di soal. Nomor baris kelima ya, ini ya baris kelima. The next decades, but apparently next decade berarti 10 tahun berikutnya ya, berarti cocok ya di dalam teks juga berkaitan dengan tahun ya, waktu ya. Next decades, little is known of his activity over setelah 10 tahun berikutnya, over the next decades. Oke, jadi jawabannya adalah yang tentunya yang D ya. Di sini ada kata 10 ya, 10 years period. Good. Sekarang nomor 3, kita lanjut ke nomor 3. Ya, buat teman-teman boleh di-pause dulu videonya, terus diputar lagi videonya ketika udah dapat jawabannya untuk melihat pembahasannya ya. Oke. Di sini nomor 3, in line 8.
Baris 8. The word terrain is closest in meaning to. Ada kata ter. Ini juga word parts ya. Contoh darinya katanya territory. Dari kata earth, bumi ya, earth. Yang berarti bumi ya, bumi. Oke, jadi apa? Sebenarnya dari ini udah bisa kita tebak ya. Jawabannya itu pasti land ya. Oke, land. Karena yang berkaitan dengan bumi di sini cuman yang A ya. Mineral mungkin ya, tapi lebih dekatan sama land. Population itu berkaitan dengan orang, prosperity juga orang. Jadi jawabannya land ya. Nah, untuk pastikannya kita boleh lihat lagi deh. Baris ke-8. Baris ke-8. 5, 6, 7, 8. Ini ya, baris ke-8. Nih ya. The terrain for Spain ya. Claim, mengklaim tanah bagi Spanyol. Nyambung ya? Atau bumi bagi Spanyol ya. Oke. Lanjut ke nomor 4 sekarang. The word spectacular in line 12 is closest in meaning to which of the following. Jadi ini juga ya soal vocabulary. Sekarang kita lihat vocabulary-nya apakah memiliki word parts yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk. Ternyata ada ya dari kata spec ya, spec. Spec itu bermakna melihat, see ya, see. Contohnya ada spectator, penonton olahraga, spectator ya. Nah, ini ada kata spectacular ya, melihat. Mana yang berkaitan dengan melihat di opsi jawabannya? Tentunya yang B, yaitu visually exciting. Ya. Oke, kalau yang A ruggedly handsome, tidak ya. Kurang tepat ya. Completely uneven, kurang. Unendingly boring juga kurang tepat. Nih ya, maknanya ada kata visual, melihat, itu lebih pas ya. Nah, kita pastikan lagi deh buat to make sure that the answer is correct. Spectacular baris 12. Oke. 10, 11, 12 ya di sini ya. From San Diego, Cabrillo continued northward for further exploration of the spectacular California coastline. Berarti berkaitan dengan pemandangan garis pantai California. Ya, visually exciting. Ya, betul ya. Berkaitan dengan pemandangan. Oke. Number 5. The word veer in line 15 is closest in meaning to. Oke. Kata veer ini baris 15 memiliki makna yang mendekati dengan closest in meaning to, berarti ini vocabulary ya. Nah, apa kita lihat vocabulary-nya, apakah ada word parts-nya? Ternyata ada ya, veer. Veer. Nah, veer tadi berarti turn ya, turn atau belok. Contohnya dari kata divert ya, divert. Jadi mana yang memiliki makna sama? Yaitu C ya, turn, berbelok ya. Nah, untuk memastikannya kita cek lagi ya di soal, di teks maksudnya. Kata veer tadi baris 15 ini ya, yang artinya belok. Oke, kita baca mundur sampai titik ya, dapat titik di sini deh, biar enak. Soon after, with the approach of winter, he veered south and headed back to Mexico. Nah, di sini ada kata he. Dia belok ke selatan dan kembali ke Meksiko. Nyambung ya, belok artinya. Oke, kita lanjutkan ke number 6 now. The expressions of dominance over in line 5 is closest in meaning to. Pertanyaan vocabulary, katanya dominance ya. Ini juga mengandung word parts ya. Ya, ini udah ada tipsnya, bisa dibaca. Kita udah laksanakan beberapa soal. Jawab soalnya udah berdasarkan tips ini ya.
Oke, lanjut aja kita sekarang ke domain. Domains itu contohnya dominant ya, yang berarti master ataupun yang mengkontrol atau yang tuan ya, yang mengendalikan ya. Jadi apa? Berkaitan dengan dominance over, kuasa ya. Tentunya yaitu berkaitan dengan kuasa itu C ya, authority over. Ya, maknanya sama dengan dominance over. Ya, authority itu bermakna kuasa atau wewenang ya, sama dengan dominance. Jadi orang yang memiliki otoritas itu memiliki kuasa dominance ya terhadap sesuatu. Nah, untuk memastikannya bahwa maknanya itu authority over, kita cek ya baris kelima. Total dominance over the governments. Oke, kita lihat nih ada kata dominannya. Berarti total dominance. Jadi kendali penuh ataupun kuasa penuh atas pemerintah ya. Atas pemerintah. Jadi nyambung ya maknanya ya. Oke, sekarang kita lihat number 7. The word tripartite in line 5 suggests that something is. Oke, jadi ini menanyakan vocabulary juga ya. Tipsnya sama dengan sebelumnya. Kita lihat vocabulary-nya apakah memiliki word parts. Ternyata ada kata three di sini ya, berarti dia ada word parts-nya. Three itu bermakna 3. Coba kita lihat di opsi jawaban yang ada kata 3. A ya, cuman ada A ya, divided into 3, jawabannya A. Nah, untuk pastikan lagi, boleh dicek lagi nih di teks ya. Oke, tripartite, nih ya. Kita baca dari sini. Under the Constitution, the United States has a tripartite government with power divided equally among the branches, the presidency, the legislature, and the judiciary. Oke, berarti Amerika Serikat itu punya 3 bagian pemerintah yang kuasanya itu dibagi secara seimbang. Jadi cocok ya jawabannya A. Tripartite berarti divided into 3. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 8 ya. The judiciary in line 7 ya, line 7 berarti, nah kita lihat nih katanya judiciary, ternyata apakah ada word parts? Ternyata ada ya, dari kata jud nih ya, kata judge, contohnya judge ya, menghakimin, judgment ya, yang bermakna judge, menghakimi ya. Oke, apa nih yang berkaitan hakim ya, kita lihat. A, the electorate ini berkaitan dengan pemilihan ya, pemilihan, election bukan ya. Yang B, the authority, otoritas, kurang ya, bisa jadi tapi kita keep dulu. Yang C, the legal system, ini yang benar. Legal system itu adalah sistem hukum ya, sistem hukum yang berkaitan dengan hakim ya, kan judiciary ya, dia yang menghakimi ya. Berarti yang B dan D itu salah ya. Authorities sama government itu sama maknanya ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah legal system. Jadi tapi kita boleh cek dulu deh di teks lagi untuk memastikan bahwa kata judiciary ini bermakna legal system ataupun sistem hukum ya. Nomor 8 baris judiciary, baris berapa tadi? Coba kita lihat. Baris 7 ya. Oke, 6, 7. Ini ya, kata judiciary ya. Oke, jadi tadi di sini kan terjemahannya kan the United States, Amerika, mempunyai 3 bagian pemerintahan ya, dengan kekuasaan yang terbagi dengan rata, equal, among the branches, di antara mereka atau bagian-bagiannya. Yang pertama itu presidensi, kemudian ada legislatur, dan yang ketiga itu ada judiciary. Nah, berarti judiciary ini khusus ngebahas yang berwenang terkait hukum ya, legal system. Oke.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 9. The word counteract in line 10 is closest in meaning to. Ini pertanyaan vocabulary. Kita lihat kata counteract. Apakah memiliki makna word parts? Ada mengandung kata word parts enggak? Ternyata ada ya. Counter. Counter itu bermakna menentang, against ya. Nah, mana yang menentang di sini? Tentunya yang D ya. Work against, bekerja, work against ya, bertentangan. Oke. Untuk memastikan, kita lihat di teks ya, baris 10. Nih ya, baris 10. Congress can then counteract the veto ya, with a 2/3 majority. Jadi Kongres kemudian bisa menentang atau melawan veto dengan 2/3 mayoritas ya. Jadi berkaitan dengan perlawanan ya, counter ya. Oke, jadi betul ya, work against. Number 10, contradictory in line 12 is closest in meaning to which of the following expression ya. Oke, ini ya. Ini juga soal vocabulary, contradictory. Nah, ada kata kontra. Nah, jadi kita bisa gunakan kata kontra ini sebagai clue ya. Sesuatu yang kontra berarti sesuatu yang bertentangan, tidak sejalan. Jadi apa? Yang B ya, opposite to, bertentangan. Kalau supported itu mendukung, tidak ya. In agreement ya, setuju juga, sejalan. Similar tuh sama ya. Yang pas itu opposite to, menentang. Baiklah, itulah akhir dari penjelasan atau latihan soal ini. Bagi teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Apabila dirasa videonya bermanfaat, bisa dibagikan sama teman-teman yang lain yang lagi belajar TOEFL juga. Dan apabila ada pertanyaan, boleh sekali ditinggalkan di kolom komentar. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya.